Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Bulayam. Semoga teman-teman tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap sehat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Untuk hari ini ayam di usia 13 hari ya, syukur alhamdulillah. Untuk perkembangannya sendiri tidak terlalu jauh tertinggal, karena pada kesempatan ini saya ingin sharing sama teman-teman bagaimana kita memelihara ayam dari usia 1 sampai 13 hari ini. Itu yang kita lakukan di kandang, nanti akan kita sharing ke teman-teman semuanya. Untuk perawatannya saya kira nggak terlalu jauh berbeda dengan teman-teman. Jadi di masa DOC datang di hari pertama itu kita membuat tempat broodingan yang pada intinya tempat broodingan tersebut selalu menjaga kehangatan dan suplai oksigen supaya DOC yang baru datang merasa nyaman dan bisa berkembang dengan baik. Biasanya saya di hari 1 sampai 3 itu saya tambahkan glukosa untuk memberikan ayam tenaga sehingga kembali pulih dari perjalanan pengiriman DOC. Dilanjut di hari kedua masih kita tambah dengan glukosa juga sampai hari ketiga. Kemudian di hari kedua kita lakukan penggulungan koran ya. Saya biasanya koran itu hanya di 24 jam pertama sampai 36 jam. Kita lihat kondisi alasnya, kalau memang terlalu basah ya di 24 jam udah kita gulung, tapi kalau masih kering sampai ke 36 jam baru kita lakukan penggulungan. Dan untuk pemeliharaan sendiri di hari keempat dan seterusnya itu saya tetap memberikan vitamin ya teman-teman. Jadi tiap hari kita berikan vitamin sesuai dengan dosis. Jadi untuk perkembangan ayam supaya ADG hariannya juga tidak tertinggal. Jadi di hari ke-4, 5, 6 dan seterusnya sampai hari ini kita masih memberikan vitamin. Namun untuk kondisi situasional ya, saya juga tambahkan susu. Itu susu kita berikan itu kondisinya teman-teman. Artinya karena kita setiap hari melakukan penimbangan, jadi kita timbang tiap hari, jadi kita tahu kapan ADG-nya itu tidak tercapai. Nah, di saat ADG tidak tercapai, terus pola pakan kita lihat sudah sesuai, terus minum juga sudah sesuai, tapi untuk ADG-nya tidak tercapai, makanya kita tambahkan ke susu, minuman susu. Itu komposisinya 1 kilogram untuk 100 liter. Jadi nanti mengikuti umur dari ayam. Misalnya untuk ayam usia 5 hari kemampuan minum untuk 2 jam dia hanya 200 liter, berarti kita harus memberikan 2 kilo. Tapi kalau untuk ayam yang sudah besar jumlahnya juga berbeda. Nah, ini kita berikan situasional ya teman-teman. Jadi kalau kita melihat ADG-nya tidak tercapai, itu baru kita tambahkan susu, itu kalau di kandang kita.
Kemudian yang kita lakukan di kandang yang rutin adalah masalah sekam. Seperti ini, sekam itu kita lakukan pembalikan mulai hari ketiga dan seterusnya sampai kita rasa kondisinya sudah tidak mungkin lagi. Jadi kita lakukan pembalikan sekam. Nah, tujuannya apa? Untuk menjaga sekam tetap kering, amonia tidak tinggi, kesegaran udara di dalam ruangan tercapai, kemudian oksigen juga memadai sehingga ayam bisa tumbuh dengan baik. Jadi kita lakukan pembalikan ini setiap hari ya teman-teman. Ya sedikit agak capek, tapi ya itu lebih bagus daripada kita menangani ayam yang kondisinya tidak maksimal. Kemudian saya di antara usia 5 sampai 7 hari itu kita lakukan seleksi. Nah, seleksi di sini kita masih mengambil ayam yang secara postur dan secara perkembangannya itu tidak maksimal, artinya lebih kecil atau tertinggal dengan teman-temannya. Tujuannya apa? Nanti kita pisahkan, kemudian kita beri perawatan ekstra sehingga nanti perkembangannya bisa mengikuti teman-temannya yang kondisinya baik. Itu di usia 5 sampai 7. Tetap setelah kita lakukan penyeleksian, kita tempatkan di belakang, di area yang dekat tower, karena di sana kondisi sirkulasi udara cenderung lebih bagus sehingga dia perkembangannya juga akan mengikuti yang lainnya. Kemudian untuk masalah perluasan kandang itu juga kita setiap hari mengikuti kondisi ayam. Kalau untuk saat ini usia 13 kita sudah 90% ya, 90% dari total luasan kandang kita lakukan pelebaran. Jadi kita untuk masalah pelebaran ini ya situasional, kembali ke kondisi ayam, kepadatan ayam. Kalau kita lihat ayam terlalu menumpuk pada saat makan atau berebut saat makan, ini juga kurang bagus, makanya kita harus cepat lebarkan. Nah, pada perawatan harian kita juga untuk air minum jangan lupa kita perhatikan untuk penambahan klorinnya, kemudian untuk kualitas airnya itu jangan lupa ya teman-teman. Nah, ini hasil dari seleksian. Kemudian di usia 12 itu kita lakukan kembali untuk seleksi yang kedua. Ini teman-teman hasil seleksi yang kedua. Jadi kita kumpulkan di sini. Dari hasil seleksi ini pastilah ada yang namanya akhir. Jadi kita letakkan di ujung di sana, nanti kita rencana mau keluarkan dari kandang. Ini hasil seleksi di tahap kedua. Ini yang kondisi normal. Nah, secara ADG alhamdulillah sampai hari ini masih sesuai dengan harapan. Nah, ini juga salah satu langkah untuk mengatasi ayam-ayam yang jangan sampai ada ayam yang kondisinya kerdil. Kalau kita memantau setiap hari, kita lakukan penimbangan, kita lakukan pengawasan, kita lakukan perawatan secara maksimal, ya insya Allah untuk masalah ayam kerdil ini bisa terhindari. Yang jelas untuk masalah sirkulasi udara itu adalah yang paling utama.
Kalau di saya untuk sirkulasi udara biasanya saya di posisi 3/4 dari luasan kandang ini. Kita coba beberapa saat di situ, kita rasakan kalau kondisinya sudah segar, nyaman, artinya seluruh area di kandang merasakan nyaman. Memang untuk di posisi paling depan yang dekat inlet itu dia menerima lebih banyak dari aliran udara, tapi untuk yang 3/4 atau 2/4 ke belakang dia akan kondisinya sangat nyaman. Jadi saya biasanya mengontrolnya di 3/4 posisi belakang. Saya rasakan kalau memang sudah nyaman, artinya di area kandang ini sudah sesuai. Nah, untuk ayam yang upgear kita tempatkan di paling ujung dekat blower. Nanti kita rencana mau keluarkan dari kandang. Ini nanti yang seperti ini teman-teman, ini yang kondisi ayam sudah tertinggal jauh, artinya kita upgear. Nanti kita keluarkan dari kandang dan jumlahnya juga tidak terlalu banyak sehingga tidak mengganggu dari pencapaian hasil kita nantinya. Syukur alhamdulillah sampai saat ini hanya segitu untuk kondisi yang abnormal. Inilah kondisi sehari-hari dari usia 1 sampai 13 hari yang kita jalankan di kandang kita. Nah, kita tidak bermaksud untuk memberikan atau menggurui, kita hanya bermaksud untuk sharing apa yang sudah kita lakukan di kandang dan hasil-hasilnya seperti apa, bisa teman-teman mungkin jadikan bahan pertimbangan. Saya yakin teman-teman untuk masalah pemeliharaan ayam juga punya strategi sendiri-sendiri. Jadi kita hanya sebagai pembanding saja. Oh iya, untuk masalah penggunaan aliran udara atau settingan udara seperti apa, itu juga tidak bisa dijadikan patokan antara kandang satu dengan lainnya. Itu situasional dan tergantung lokasinya. Yang jelas kalau teman-teman tiap hari menghadapi kondisi atau melihat kondisi ayam, pasti tahu harus kita tambah atau kita kurangi. Saya rasa itu tidak bisa jadikan patokan. Makanya di sini saya tidak sampaikan detailnya karena masing-masing kandang itu berbeda kondisinya, tidak bisa kita samakan. Yang bisa kita sampaikan semoga bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan apa-apa tentang pemeliharaan ayam di usia sampai 13 hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.